Halo Pisces, selamat datang di bacaan bonus dan kali ini saya akan menggunakan aplikasi dari deck yang namanya Love Angel Tarot. Saya sering menggunakan deck ini dulu sebagai harian tetapi sempat berhenti dan sekarang saya ingin menggunakan yang disebut dengan The Desired Relationship. Ini adalah bacaan hubungan untuk pasangan. Kalau ada orangnya sudah tahu siapa yang diidentifikasikan, atau kalaupun bukan pasangan tetapi ada orang yang diidentifikasikan, mungkin itu adalah dia. Dan kalau bukan dia, barangkali adalah orang yang belum bertemu, atau buat Pisces single belum bertemu tetapi ada informasi yang ingin disampaikan sebagai kewaspadaan atau sebagai warning jika ada masalah di depan. Saya sudah mengacak 3 kali Pisces dan sekarang saya mengambil kartu-kartunya, 6 kartu, dan diawali dengan The Supreme Will. The Supreme Will adalah sesuatu yang lebih tinggi, cara pandangnya lebih tinggi. Supreme itu adalah lebih tinggi, sehingga kalau saya mengatakan ini lebih pada higher self-nya kita. Apa yang menurut kita terbaik, tetapi lebih banyak kita tidak menyadari kita punya higher self itu barangkali tertutup oleh emosi, ambisi, ataupun ketakutan atau apapun yang membuat kita tidak bisa melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kemudian you tentu saja adalah Pisces, your partner adalah, oh my goodness, oke, your partner adalah orang yang kau pikirkan. Kemudian 3 kartu di bawah adalah penjelasan mengenai hubungan ini. Kita mulai. Ini The Supreme Will, Angel of Genesis. Apa yang katakanlah universe ingin kau melihat. This card always points to the root of problems. It takes us back to the past when the circumstances leading to certain situation between you and another person today first emerge. Okay, let's not use the definition problematic, but if we are looking for a reason for certain relations, then they are. Ya, they are adalah problematic. At the very least, not ordinary and invisible, rather, they have their own character and are important to at least one of the two parties. Jadi, lihat ya, pesan dari bacaan ini, Supreme Will-nya adalah Pisces, please, lihat masalah utamanya. Jadi jangan cerita kanan kiri atas bawah, jangan. Lihat masalah utamanya, apa yang menjadi penyebab utama dari masalah yang dihadapi oleh kalian berdua. Ya, Pisces-nya sendiri adalah Angel of Peace. Oh, Pisces, I'm a Pisces. Okay, nobody can bring you peace but yourself. This is a nice card which shows that even if you have certain conflicts with your partner or within your own self in terms of relationship, things are moving toward reconciliation. Oh no. Ya. Oke. Saya tidak bisa melepaskan diri dari bacaan ini. Ini mengatakan bahwa Pisces dalam hal ini, Pisces berfokus pada kedamaian dan keinginan untuk kedamaian dan sukar sekali untuk menolak bahwa Pisces sungguh akan mendahulukan kedamaian, mungkin akan mengarahkan pada rekonsiliasi walaupun itu adalah hubungan yang pernah bermasalah. Tetapi dari kartu pertama mengingatkan, oke, kalau kamu mau rekonsiliasi, ingat apa yang menyebabkan masalah dari awal, dan kalau memang mau mengulang cerita cinta ini lagi, maka pastikan tidak akan ada seri kedua dengan cerita yang sama. Kira-kira seperti itu di dianya. Oh my goodness, tadi waktu saya lihat ini juga, oh my, apa boleh buat Pisces ya, dia memang punya kecenderungan untuk mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya 100% benar. Barangkali juga
katakanlah dia tidak berbohong, tetapi dia tidak mengatakan 100%. Pisces, ketika kita merasa dibohongi, sebenarnya yang paling membuat kita sesak di hati itu bukan bohongnya, tetapi adalah kesempatan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang nyata, dan itulah yang selalu diambil. Dan itu yang paling nyesek di hati adalah kalau seandainya saya tahu informasi itu dari awal, saya tidak akan mengambil keputusan itu. Itu selalu yang paling berat. Kenapa saya ingin membawa ke sini adalah karena kalau memang pada akhirnya rekonsiliasi adalah hasil akhirnya, dan kita tahu bahwa dia cenderung untuk tidak 100% mengatakan for any reason ya. Kadang-kadang orang tidak mengatakan 100% karena dia sangat perasa, dia sangat peka, dan dia sangat takut pada reaksi kita sekecil apapun. Ya, jadi kadang orang mengurungkan niatnya untuk mengatakan 100% setelah melihat kita bereaksi terhadap informasi pertama. Jadi niatnya dia informasi pertama, kedua, ketiga dia mau mengatakan 100%, tetapi habis pertama dia lihat reaksi kita agak mau marah, yang kedua udah tinggal 50%, sehingga yang ketiga tidak perlu diceritakan lagi ya. Akibatnya karena ini berulang terus, lama-lama kita merasa tertipu, dan akibatnya kita merasa dia adalah seorang penipu. Dan akibatnya dia juga merasa menjadi orang yang sangat bersalah, kemudian rendah diri, kemudian dia tidak berani lagi mendekati Pisces, dan kemudian hubungan menjadi berat sebelah karena dia membawa beban, Pisces membawa pencerahan, Piscesnya merasa dimanfaatkan. Dia juga sebenarnya dalam posisi kalaupun dia benar-benar memanfaatkan kebaikannya Pisces, tapi sebenarnya dia tahu pada akhirnya time bomb itu pasti akan bermain. Oke, Pisces, baru dua kartu, 3 kartu pertama saja sudah lama, beda dengan yang lain. Oke, Pisces, apa yang perlu dilihat? Kita lihat 3 di bawah ya, stagesnya ini. Ya, yang pertama yang hitam warnanya ini adalah Angel of Judgment Day. Ya, kita baca saja, soalnya kalau saya ngomong, saya melihat dan tanpa saya sadari saya bercerita tentang situasi yang saya ketahui. Be a witness, not a judge. Focus on yourself, not on others. Listen to yourself, not to the crowd. Look into the past action, the consequences of which could be preventing you from moving on. Ya, jadi kalau di sini kartunya adalah diminta Pisces untuk melihat konsekuensi dari setiap perilakunya, toh sudah ada informasi sebelumnya. Ini buat teman-teman yang belum mengenal dia, ya, saya lebih positif melihatnya. Jadi saya hanya bisa bilang hati-hati, yakinkan bahwa orang yang kamu temui atau yang kamu tertarik itu adalah orang yang bisa sepenuhnya dipercaya. Pisces, saya yakin Pisces punya intuisi yang kuat. Kalau Pisces memang jatuh ke tangannya dia, saya yakin bukan karena Pisces dibohongi 100%, karena Pisces memang menginginkan jatuh ke tangannya dia. Ya, itu yang saya yakin tentang Pisces, bahwa Pisces sebenarnya walaupun bilangnya dibohongin, padahal sebenarnya jauh di lubuk hati paling dalam, sebelum tahu dibohongi juga sudah ada pertandanya, sudah punya, cuman berusaha untuk mengenyampingkan, berusaha untuk berpikir positif, dan itu termasuk salah satu kelemahannya Pisces, selalu mencoba mencari cara melihat sesuatu dengan kacamata yang warnanya pink. Ya, pink color glasses namanya. Dan itu adalah salah satu kelemahannya Pisces. Dan saya sangat tahu karena saya seorang Pisces matahari. Oke, yang kedua, Angel of Benevolence, ya, this card's very strong and one of the most positive one. Expect support at very important time for you, ya. Kalau saya melihat kartu ini, Pisces, dan ini barangkali juga pengalaman saya sering merasakan pada posisi yang tadi saya sudah ceritakan di depan, sebel, tapi sebenarnya di antara semua situasi yang tidak menguntungkan, atau ketika saya sedang sebenarnya pengen ngomelnya tuh udah sampai ujung lidah, udah kepala saya sudah mau meledak, tapi somehow selalu ada yang membantu saya, dan itu adalah Pisces dengan salah satu planet pengaturnya adalah Jupiter. Somehow selalu ada yang membantu, selalu beruntung, selalu ada yang memberi arah jalan keluar.
Dan ini sebenarnya adalah tabungannya Pisces sendiri. Kalau terus mempraktekkan kebaik hatian, selalu akan ada jalan keluar. Satu lagi Pisces kartunya, the angel is a guardian, but a guardian of something very specific, namely information. Jadi ini juga di bawahnya your partner, dan itu juga tentang informasi. Artinya kalau memang Pisces meneruskan dalam situasi ini dan dengan orang baru, kalau memang belum 100% yakin pada orang tersebut, maka selalu sadar bahwa informasi di sekitar Pisces barangkali tidak sepenuhnya ditangkap sama dan sebangun oleh kacamatanya Pisces, karena satu dan lain hal, banyak faktor. Bukan selalu karena mereka berbohong, tetapi karena Piscesnya juga punya cara pandang yang khusus. Anyway, Pisces, bacaan ini mengarahkan pada setiap kali ada permasalahan selalu ada penyebabnya, dan selalu ada penyebab yang paling dasar, the supreme will. Jadi Pisces selalu perlu untuk melihat apa penyebab utama, dan bahwa Pisces mungkin sampai level tertentu itu karena Pisces memberi, itu biasanya menarik orang yang seperti ini ya. Sorry cross watcher, it's not for you. Tapi kita tahu bahwa apapun yang terjadi, berat sebelah atau tidak berat sebelah, judgment itu selalu akan datang. Selalu kita sudah punya pengalaman, kalau bagus ya hasilnya bagus, kalau jelek ya hasilnya jelek. Namanya adalah hukum konsekuensi atau sebab akibat. Tapi Pisces, jangan pernah takut melangkah ke satu perjalanan ya, karena ini adalah fitrahnya Pisces ya, nalurinya Pisces untuk berjalan ke jalan yang memang into the unknown ya. Karena percaya di depan sana selalu ada yang bisa membantu. Anyway, Pisces, semua informasi yang tersembunyi pada akhirnya akan terbuka, dan itu adalah pelajaran yang penting buat Pisces, dan barangkali akan dilalui Pisces tidak hanya pada masa ini tetapi juga sepanjang hidup. Dan bagaimana Pisces semakin dewasa, semakin arif dalam menyikapi informasi yang datang kepada Pisces. Oke Pisces, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.